Sumali. Sumut mantap kali. Pak Kesal Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Seluruh Kepala Cabang Jasa Raja Sumatera Utara sedang bedagai, beliau kita wilayahnya 3 kabupaten Papua. Kolaborasi sinergitas kita berjalan dengan baik, Pak. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di lalu lintas angkutan jalan, dan kita tergabung dalam Forum Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Iya, Pak. Nah, jadi memang Forum Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan ini kan memang ada di tingkat provinsi, baru ada di tingkat kabupaten. Kalau di tingkat provinsi, pembinanya itu adalah Pak Gubernur, di tingkat kabupaten itu pasti Bapak selaku Bupati. Angkutan di dalamnya sudah termasuk asli khusus, nanti bisa menyampaikan atau dengan Pak Kaper. Jumlah kendaraan di Sumatera Utara itu sebenarnya besar, Pak. Nah, totalnya itu sebenarnya kalau overall-nya itu sekitar 7.025.000 kendaraan, tetapi yang aktif itu hanya 3,9 juta. Tahun 2021 yang melunasi kewajibannya pajak kendaraan bermotornya itu hanya 1,8 juta. Artinya tingkat kepatuhannya dari 7.025.000 itu hanya 26,46%, tetapi kalau dari 3,9 juta yang aktif, yang itu bisa kita lihat datanya dengan BP2D, kita tarik by system, itu baru 46%, Pak. Tantangan kita itu adalah data yang kita punya, kendaraan dinas plat merah. Tapi memang alhamdulillah tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Susi, kalau di Serdang Bedagai katanya kebetulan Pak Faisal Sekda mantan KUPT udah paham, jadi di sini sudah dilakukan gelar kendaraan dinas. Jadi memang di sini di Kabupaten Serdang Bedagai rata-rata kendaraan dinas Pak plat merah sudah membayar kewajibannya. Artinya gini Pak, mohon izin, kalau kita menyampaikan kepada masyarakat supaya mentaati kewajibannya, kita selaku regulator, selaku pemerintah itu belum melunasi kewajibannya, itu agak lucu. Itu sih yang kami sampaikan kepada beberapa pemerintah daerah. Dan memang secara overall di Sumatera Utara itu masih ada 40.000 kendaraan plat merah yang belum lunas pajak, Pak. Artinya kalau kita bicara PAD-nya itu sekitar 150 miliar kalau misalnya tujuan kasarnya untuk pajaknya itu, Pak. Tetapi dapat kami laporkan kepada Pak Bupati bahwa di Serdang Bedagai itu kita sekarang bukan di Serdang Bedagai, secara Sumatera Utara kita sudah melakukan pendekatan sampai ke tingkat desa, Pak. Ke tingkat desa kita melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa. Kita menyampaikan informasi kebijakan-kebijakan dari provinsi itu melalui WhatsApp group sekarang, Pak. Kita harapkan para kepala desa itu membentuk WhatsApp group menginformasikan kepada warganya kebijakan dari pemerintah. Apalagi sekarang ini dapat kami sampaikan program dari Pak Gubernur itu ada program pemutihan, Pak. Itu sudah hampir 1 bulan, tanggal 6 September sampai tanggal 30 November nantinya. Hampir 3 bulan, dan ini adalah menurut saya pemutihan yang agak lama lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya Bu Susi ya. Kalau tahun lalu itu hanya 2 bulan Pak Bupati, sekarang ini 3 bulan, Pak. Ini kenapa? Kita diskusikan kemarin dengan Pak Dirlantas, dengan Pak Gaban, kenapa kita berikan waktu sampai 3 bulan, dan alhamdulillah Pak Gubernur berkenan ya untuk memberikan waktu ruang yang agak lama, karena memang tahun 2023 nantinya Pak Bupati akan diberlakukan penerapan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi kalau 2 tahun tidak bayar pajak, setelah masa berlaku STNK, nanti kendaraan tersebut akan dihapus dari registrasi kendaraan bermotor. Tanda kutip kendaraan tersebut menjadi bodong, Pak. Masyarakat. BBN 2 dihilangin, Pak. Denda BBN 2 dihilangin. Baru denda PKB dihilangin. PKB yang dibayar itu hanya 4 tahun. Tahun kelima sudah dibebaskan.
Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang mati pajaknya 10 tahun, yang dia bayar itu tunggakan, termasuk dari Jasara Harja juga kami membebaskan denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Jadi kalau misalnya Jasara Harja dia matinya 5 tahun, yang tahun lalu dan tahun-tahun lalu semua dendanya kita hilangin Pak. Tetapi tahun berjalannya itu kita pungut, itu pun sistem progresif Pak. Jadi memang yang paling besar itu kalau dendanya itu hanya 100.000, nggak terlalu besar. Bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan Samsat Sumatera Utara dan Jasara Harja di dalamnya, di dalam Samsat itu ada, sekaligus kita mendiskusikan Pak, kira-kira kami di kantor bersama Samsat itu apalagi kira-kira yang kurang yang bisa kami perbaiki. Dari ngobrol-ngobrol sama Pak Faisal, Pak Sekda sempat beliau menyampaikan bagaimana kita sampai Samsat payment point di daerah-daerah tertentu, per kecamatan itu menjadi bahan masukan, menjadi bahan pertimbangan kita nantinya. Dan di wilayah Bapak kan pasti lebih paham karakteristik masyarakat di wilayah Bapak, sekaligus kami mohon masukan dan saran dari Pak Bupati. Itu mungkin dari saya. Ada dari Ibu yang bisa ditambahkan, silakan Bu Susi. Kepentingan kita bersama. Ya. Jadi sebelumnya izin Pak Bupati, memang mulai kemarin bulan udah jalan sebulan, dari awal bulan kita ada melaksanakan program pemutihan pajak yang kebetulan agak lama waktunya, sampai 3 bulan seperti yang sudah dijelaskan Pak Tamrin, bahwa tahun ini pemutihan pajak kita ini agak lama dan agak spesifik karena mungkin untuk tahun ke depan ada wacana kalau tidak membayar di atas 2 tahun kendaraan itu akan bodong atau diputihkan datanya. Langkah-langkah itu yang dilakukan oleh pemerintah, maka untuk itu kami mohon dukungan juga kerjasamanya dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dan jajaran Bapak untuk membantu kami. Yang selama ini yang kami lakukan selama ini adalah kami sudah mendatangi kecamatan-kecamatan, menghubungi Pak Camat. Ada beberapa camat yang sudah kami hubungi untuk bekerjasama dengan istilahnya agar camat memberitahukan kepada kepala desa dan kepada warganya agar mensosialisasikan juga tentang program kami ini. Kebetulan yang lalu kami sudah pernah sosialisasi di Kecamatan Perbaungan Pak Bupati. Kebetulan suami sendiri, jadi setiap Bapak ada sosper atau ada reses, kami dari Samsat Serampa hadir. Kami hadir untuk berbagi informasi dengan masyarakat. Kebetulan ada masyarakat yang sudah terkumpul, jadi kami numpang sosialisasi gitu istilahnya. Dan yang aktif itu kurang lebih sekitar 39 juta. Posisi aktif membayar pajak untuk wilayah Kabupaten Semarang itu kurang lebih di angka 49%. Dan sini juga mungkin kami informasikan juga di sini Pak Bupati memberikan bimbingan dan arahan kepada kami, kepada kita semua. Di sini memang ada program Pak Bupati yang kami sampaikan kepada Bapak Cacap dan Susi selaku Kepala Samsat Medan Selatan. Pertama, Pak Bupati ada menghimpun seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Semarang, baik dari swasta maupun BUMN. Pak Tamrin yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, Susi sebagai UPT ya, UPT di Seramudagi. Sanksi. Jadi Bapak, kalau misalkan jangan kecelakaan, Siap. berurusan itu, Siap. doa Bapak kan gitu. Iya. Itu doa yang terbaik. Keduanya siapa Pak Bupati? Berdoanya mungkin nggak sama anak yatim, sama pendeta, sama ustaz mungkin nggak ya. Jadi yang kecelakaan bayar sedang berurusan itu. Iya. Dalam satu daerah, satu kampung, satu desa itu siapa yang bayar pajaknya tepat waktu kan itu ada Kasih.
kayak reward gitu ya. Rewardnya, punishmentnya bagaimana yang tidak bayar? Kan ada harapan, Ya, kan itu kan bayi juga mobil kan. Saya rasa itu Pak. Ini Siap. diskusi Pak, untuk Baik. menyadarkan masyarakat, ya kan. Mudah-mudahan ya dengan kita ini upaya kita dengan kita berdiskusi bisa memecahkan masalah. amin. Jadi kalau kita biar kita diam saja kan juga. Iya benar Pak. Ya. Paling yang bisa kita lakukan Pak, Iya. berdoa rame-rame bagaimana tidak ada orang kecelakaan sehingga jasa Amin. kena untungan gitu kan. Bagus bisa memaksimalkan masa pemutihan ini. Siap. Insya Allah kita dalam waktu dekat juga kami akan mendorong teman-teman camat, teman-teman kepala desa, Ya. nanti akan kami sosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di wilayah Kabupaten Sabang Merauke. Siap. Dan yang berikutnya juga mungkin ada salah satu mungkin strategi atau saran mungkin khusus kepada Ibu Kepala Samsat mungkin diberikanlah kekhususan ya mungkin bagi masyarakat yang membayar pajak yang dihimpun dari kepala desa atau camat. Diundi ya, tapi diundi ya. Ya, tapi diundi. Ya, undinya di desa tersebut. Iya. Diundi mungkin Reward. di Samsatnya mungkin ada loket-loket khusus lah. Ya. Kalau misalnya dibawa sama pemerintah kecamatan atau desa diperlakukan khusus mungkin dalam masyarakat mana Ya. tapi harapan kami ini juga untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan kami Siap. ya artinya memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat begitu ada kecelakaan pasti ngadunya ke Pak Bupati, Iya. pasti ngadunya ke desa. Iya. Desa kalau bisa punya kontak khusus lah ke jasa harja. Siap. Mungkin bisa melalui perpanjangan tangan di daerah itu mungkin melalui dinas perhubungan. Setiap desa itu kan ada operatornya. Siap. Sekarang kasih nomor kontak bapak di desa. Siap. Jadi setiap ada kecelakaan harus itu langsung. Siap. Baik. Baik. Bapak, terima kasih sinerginya sangat luar biasa. Insyaallah pengarahan dari Pak Bupati, Pak Jasa Harja dan Guru Samsat, insyaallah bisa kita laksanakan bersama-sama di tataran pelaksanaan. Terima kasih. Saya, Bu Susi, kita sudah dapat banyak insight nih dari Pak Bupati. Tapi satu hal yang saya ambil dari Pak Bupati, terima kasih. Yang kedua, satu insight yang saya dapat lagi tadi mungkin itu Bu, reward. Nah, walaupun nanti sebenarnya saya sempat juga sih saya berpikiran, sempat saya sampaikan sama Pak Gaban, nanti di depan BP2RD itu kita pajang mobil gitu Pak, kita undi, misalnya sekali setahun, nanti jasa harga nyumbang motor lah 1 atau 2 gitu kan. Iya, artinya itu betul juga kayaknya. Ya kalau istilahnya apa-apa. iya, Panjang aja. kalau tanda kutip bisa saja, misalnya masyarakat ini kan melihat itu, waduh, ini jangan-jangan pasti ada harapannya. Iya. Sama kalau misalnya kita ada acara, misalnya kita ada souvenir, ada undian, kita kan berharap nomor kita ini muncul gitu kan. Inovasi itu, insight itu, terima kasih Pak. Itu nanti kami bicarakan di tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti di depan kantor BP2RD, di kantor depan Jasa Harja, nanti kita pajang itu mobil motor gitu kan, sehingga masyarakat tuh saya membayar pajak. Kalau istilahnya dia tadi ya kita coba supaya mereka jangan menor poin kita tahu poin mereka gitu. Ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa berikan kelancaran, kemudahan dalam memimpin Kabupaten Serta